Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Baik, bertemu lagi dengan aku Nadila Ramadhaniyati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Yang kedua itu kita bahas karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga itu tipe budaya organisasi. Yang keempat itu unsur budaya organisasi. Yang kelima itu fungsi budaya organisasi. Dan yang terakhir itu adalah ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Kita langsung masuk ke materi pertama ya. Materi yang pertama yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Ada yang tahu nggak sih apa itu budaya organisasi? Jika kalian tidak tahu, jadi teman-teman, budaya organisasi ini adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Lantas, budaya sekolah efektif itu apa sih? Nah, budaya sekolah efektif ini adalah nilai-nilai, kepercayaan, dan tindakan sebagai hasil kesepakatan bersama yang melahirkan komitmen seluruh personel untuk melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu karakteristik budaya organisasi. Nah, ada beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua itu perhatian terhadap detail. Yang ketiga itu orientasi hasil. Yang keempat itu orientasi orang. Yang kelima itu orientasi tim. Lalu agresivitas, dan yang terakhir itu adalah stabilitas. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa paham ya. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tipe budaya organisasi. Nah, tipe budaya organisasi ini ada dua. Yang pertama itu open and participative system. Open and participative system ini ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif, dan penuh perhatian. Penyelesaian masalahnya itu secara kelompok, lalu adanya otonomi bekerja dan sharing informasi serta pencapaian tujuan yang tinggi. Selanjutnya tipe yang kedua itu adalah cost and autocratic culture. Cost and autocratic culture ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dilaksanakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu unsur budaya organisasi. Ada apa aja ya unsur budaya organisasi itu? Nah, yang pertama itu ada asumsi dasar, yang kedua itu ada keyakinan yang dianut, yang ketiga itu pimpinan atau kelompok pencipta dan pengembang budaya organisasi. Nah, yang keempat itu ada pedoman mengatasi masalah, yang kelima itu berbagi nilai, yang keenam itu pewaris, dan yang terakhir itu ada pewaris atau penyesuaian atau adaptasi. Lalu, apa sih fungsi dari budaya organisasi ini? Ada yang tahu tidak? Jadi teman-teman, ada beberapa fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama itu, budaya memiliki peran sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Yang kedua itu, budaya organisasi memberikan identitas bagi anggota organisasi. Dan yang terakhir itu, fungsi dari budaya organisasi adalah untuk mempermudah munculnya komitmen organisasi bagi para anggotanya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Apa saja ya ciri-cirinya? Yang pertama itu adanya kerjasama. Kerjasama sangat dibutuhkan di dalam sekolah karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah adanya rasa saling percaya. Nah, rasa saling percaya ini sangat penting teman-teman di dalam organisasi. Lalu yang ketiga itu adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting, maupun terhadap pengaruh dari luar. Begitu teman-teman. Itulah tadi teman-teman sedikit materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton.
Sekian video selanjutnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Dadah.